Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai tokoh, penokohan, alur, dan latar, serta kita akan membedah sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada tokoh. Pengertian tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam sebagai peristiwa dalam cerita. Menurut Sujiman dalam Siswasih dan kawan-kawan tahun 2007 halaman 20. Sedangkan pengertian tokoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan bahwa tokoh adalah pemegang peran atau tokoh utama dalam sebuah roman atau drama. Yang kedua ada penokohan. Pengertian penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau perilaku dalam novel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya analisis data yang menunjukkan penokohan itu merupakan watak yang berbeda pada karakter yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga ada alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita rekaan menyangkut apa yang terjadi yang telah direncanakan oleh pengarang menurut Saparina tahun 1984 halaman 45. Jadi, alur atau plot ini merupakan struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam cerita yang tersusun secara kronologis. Yang keempat ada latar atau setting. Dikutip dari buku Pengkajian Prosa Fiksi edisi revisi tahun 2017 karya Andri Wicaksono, latar atau setting adalah bagian cerita atau landas tumpu yang mengacu pada masalah tempat dan waktu terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Itulah pengertian mengenai tokoh, penokohan, alur atau plot, dan latar atau setting. Selanjutnya, kita akan bedah novel Laskar Pelangi berdasarkan tokoh, penokohan, alur, dan latar. Yang pertama, ada tokoh. Dalam novel Laskar Pelangi terdapat 12 tokoh, seperti Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Bosai, dan ada juga Harun. Kemudian yang kedua yaitu penokohan. Pertama ada tokoh Ikal. Penokohannya adalah tokoh Ikal ini dibilang tokoh paling pintar. Ia memiliki minat di bidang sastra yang digambarkan dengan kegemarannya menulis puisi. Ikal ini mencintai Aling yang merupakan sepupu Akyong. Namun hubungan mereka harus berakhir karena Aling pergi ke Jakarta. Yang kedua ada tokoh Lintang. Tokoh Lintang ini penokohannya adalah beliau merupakan teman sebangku Ikal yang sangat jenius. Lintang berasal dari keluarga nelayan miskin yang tidak mempunyai perahu namun harus menghidupi 14 jiwa. Minatnya untuk sekolah sangat besar. Hal ini ditunjukkan sejak pertama kali di sekolah dan selalu aktif di kelas. Namun, saat sangat-sangat disayangkan, cita-cita Lintang ini menjadi ahli matematika terpaksa harus dikorbankan. Mengingat si Lintang ini harus menggantikan peran ayahnya yang telah meninggal sebagai tulang punggung keluarga. Yang ketiga ada Sahara. Penokohan Sahara ini adalah dia merupakan satu-satunya anak gadis anggota Laskar Pelangi. Sifatnya sangat keras kepala, patuh terhadap agama, memiliki pendirian kuat, pandai, dan ramah. Selanjutnya ada tokoh Mahar. Penokohan dari tokoh Mahar ini adalah dia berparas tampan, tubuhnya kurus dan berbakat di bidang seni. Saat dewasa, sempat menganggur karena ibunya sakit-sakitan. Suatu hari, nasib baik menghampirinya. Salah seorang petinggi mengajaknya membuat dokumentasi permainan tradisional. Mahar juga berhasil meluncurkan novel persahabatan.
Kemudian ada tokoh Akyong. Penokohan tokoh Akyong ini adalah ia merupakan salah satu tokoh dalam novel Laskar Pelangi yang merupakan keturunan Tionghoa dan menjadikan Mahar sebagai suhunya atau ketuanya. Meski buruk rupa, namun baik hati dan suka menolong loh Akyong ini. Kemudian tokoh keempat ada Syahdan. Penokohan Syahdan ini adalah dia merupakan sosok yang tidak menonjol dan tidak pernah diperhatikan. Namun, ia memiliki cita-cita sebagai aktor. Berkat kerja kerasnya, ia berkesempatan menjadi aktor meskipun perannya kecil. Akhirnya, karena bosan, ia memutuskan kursus komputer dan menjadi network designer. Yang kelima, ada tokoh Kucai. Adapun penokohan dari Kucai ini adalah dia selalu dipercaya menjadi ketua kelas dalam setiap generasi sekolah. Akibat kurang gizi, ia mengalami rabun jauh dan penglihatannya melenceng. Sejak kecil, ia mahir sebagai politikus dan ketika dewasa, ia menjadi ketua fraksi DPRD Belitung. Yang keenam ada tokoh Borek. Penokohan dari Borek ini adalah ia merupakan seorang laki-laki yang ingin selalu tampil macho. Saat dewasa, ia bekerja sebagai kuli. Nah, selanjutnya ada tokoh Trapani. Penokohan dari tokoh Trapani ini adalah ia merupakan seorang pria tampan, berbaik hati dan pandai. Namun, terlalu bergantung dengan ibunya, sehingga membuatnya tinggal di rumah sakit jiwa. Selanjutnya ada tokoh Harun. Penokohan dari tokoh Harun ini adalah ia merupakan salah satu tokoh dalam Laskar Pelangi yang mempunyai keterbelakangan mental, sehingga memulai sekolahnya itu terlambat. Dan si Harun ini juga memiliki sifat yang jenaka atau lucu loh teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu alur atau plot. Dalam novel Laskar Pelangi ini, alur yang digunakan adalah jenis alur maju. Hal ini dibuktikan dengan penulisan cerita yang menceritakan kisah awal semenjak Ikal dan kawan-kawannya bersekolah sampai mereka beranjak dewasa. Meski begitu, banyak cerita yang menjadi misteri nih, dan misteri tersebut berada pada novel sequel tetralogi Laskar Pelangi lainnya. Yang terakhir ada latar atau setting. Latar tempat sebagai unsur intrinsik novel Laskar Pelangi ini diantaranya adalah sebagai yang pertama di Sekolah Dasar Muhammadiyah menurut Hirata halaman 6 tahun 2006. Kemudian yang kedua menurut Hirata tahun 2006 halaman 199, latar yang kedua itu ada di bawah pohon dan latar ketiga ada di dalam gua. Selanjutnya, suasana yang terjadi dalam cerita novel Laskar Pelangi ini sepertinya menyenangkan, menegangkan, dan juga mengharukan loh teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum membaca novelnya atau belum menonton kisah Laskar Pelangi, silahkan ditonton ya. Itu saja materi kita kali ini mengenai tokoh, penokohan, alur, dan latar. Terima kasih dan bye-bye.